Assalamualaikum Pak Ilham. Halo, Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana Ah, kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Susi juga? Alhamdulillah saya sehat. Iya, Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, meskipun tadi habis ngajar juga ngomel-ngomel sama sama murid terus, aduh marah-marah terus nih. Ngomong-ngomong ada apa nih? Kok bisa ngomel-ngomel gitu sama murid? Ya, Ya jadi saya mau cerita nih ke Bu Susi. Jadi saya sebenarnya ada merasa kekhawatiran nih Bu, atau keresahan saya sih. eh saya itu mengalami keresahan ketika mengajar anak-anak sekarang nih Bu. Saya kebetulan kan ngajar kelas 7 ya. Anak-anak ini saya lihat itu memang apa ya? Kadang saya masuk kelas ini ngajarnya waktunya kan 3 jam. Itu karena melihat sikap anak-anak yang sekarang itu apa ya, kalau bisa dikatakan, kalau saya ngajar itu saya nerangin gitu, ada yang ngantuk, ada yang ngomong, ada yang usil gitu. Jadi bawaannya tuh kadang pengen marah. Kalau udah marah itu kadang saya, kalau bisa ngeredam emosi ya kadang saya tuh diem aja Bu, gak ngajar gitu. Kalau marah ya saya marahin juga gitu. Sebenarnya saya juga, gregetan gitu ya sama anak-anak gitu ya Pak Ilhamnya. iya Bu, sebenarnya saya tuh pengennya ndak marah gitu. Tapi kadang ya kalau udah nyampe kelas gitu, udah kondisinya apalagi yang ngajar jam terakhir, aduh, satu sisi saya juga pengen sabar gitu, tapi ternyata anak-anak kita itu jadinya ya gitulah. Namanya anak-anak yang sekarang itu akhirnya, aduh, kadang materi itu tidak sampai selesai gitu karena ya mungkin kalau saya sih ya lebih lebih ceramain anak lagi ya, tapi ya gitu besok diulangin lagi gitu. Itu mungkin permasalahan sehingga saya itu kadang baper Bu. baper baper sampai kebawa ke rumah gitu, kadang anak diikutin marah juga. Iya, Jadi iya, iya. itu, Kita memang harus lebih itu ya ngontrol emosi kita ya Pak Ilham ya. iya Bu. Nggak semuanya terbawa kan gitu ya. Mm-mm. Ya, saya aja kadang seperti itu Pak Ilham. Kalau sudah banyak pikiran, pekerjaan banyak, nggak selesai-selesai, ya begitu. Terus ngadepin murid-murid yang rada-rada gimana gitu. Terus Aduh. apa yang dilakukan Pak Ilham kalau sudah kayak begitu? Ayo. eh Waktu itu sih pernah sih Bu. Saya tuh nyoba gitu, nyoba anak-anak ini kan ribut. Kalau saya jelasin itu apa ya, kadang usil kadang nggak dengerin. Saya nggak tahu tuh anak-anak nangkep apa enggak. Waktu itu saya pernah nyoba nyoba tapi ini saya ada kadang kadang saya tidak bisa siapin tiap hari Bu, kadang kan butuh butuh proses. Pernah anak-anak itu saya buatin ini Bu, saya buatin game. Jadi belajarnya itu nggak jelasin, saya nggak jelasin, saya suruh mereka main game, saya suruh mereka jawab soal dari game. Nah, satu kelas itu diem semuanya, main game semuanya Bu. Saya suruh main game selama 30 menit. Jadi materinya waktu itu saya inget tuh materi alat musik tradisional kan Bu, asal dari lagu ini apa, alat musik ini asalnya dari mana. Itu kan anak-anak susah banget, saya suruh ngafalin mereka tuh. Saya nyoba pakai itu, anak-anak diem Bu belajarnya Bu, kayak serius gitu. Saya kasih games gitu kadang ya gitu. Tapi saya pernah mencoba seperti itu, tapi ya gitu, kan memang harus persiapan Bu. Nanti kalau nggak dikasih game lagi saya ngajar lagi nggak dengerin lagi. Ribut lagi ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Nomor satu ya memang kita harus sabar ya Pak ya.
Ya mungkin Bersabar, iya. stok sabarnya ini harus diperbanyak nih Bu. Iya. Terus apakah dengan cara bermain game itu guru-guru yang lain juga mendukung, Pak? Model belajar kayak gitu. Ada ada beberapa yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung sih sebenarnya karena dia tidak tahu, dikiranya main games gitu Bu. Tapi gamenya materi soal, Iya, bukan iya, iya. main game. Teman-teman lain ada beberapa yang pernah belajar juga, belajar bagaimana sih buat, saya pakai aplikasi Wordwall waktu itu kalau tidak salah Bu. Saya pakai aplikasi Wordwall itu, teman-teman guru banyak yang nyobain juga ya, karena mungkin mereka teori itu, ini kan pelajaran seni budaya Bu, saya Banyak ngajar banyak ini harusnya praktek ya, banyak praktek gitu. prakteknya. Ya. Saya kalau kasih kasih ceramah gitu kadang mereka udah bosan. Kalau teori mungkin mereka masih bisa, ketika saya ngajar seni dikasih teori itu mereka ribut Bosan gitu. ya. Iya, Iya. akhirnya kalau guru-guru yang lain sih sebenarnya banyak yang akhirnya meniru yang saya lakukan itu Bu. Tapi apa anak-anak di kelas itu yang di tempat Bapak mengajar itu semuanya menggunakan HP Android? Iya Bu. Nah kebetulan saya kan ngajar di kota. Saya ngajar di Oh, kota dan iya. anak-anak itu hampir eh, semuanya itu bawa handphone. Cuma ya gitu, kadang bawa HP, nggak bawa paketan. Akhirnya saya bawa handphone, saya tethering gitu. Nah kadang ya ya apa? Ya habis kuota saya buat tethering, buat anak-anak main game belajarnya itu. Demi anak-anak ya Pak ya. Iya, Demi makanya sama belajar. bingung lagi anak-anak mau kasih, disuruh belajar gimana lagi nih yang pinter. Mereka padahal sukanya main game gitu Bu. Saya nyoba akhirnya udahlah kita belajar main game aja. Mereka ketawa dan akhirnya seneng ternyata Bu dikasih game gitu. Alhamdulillah berhasil berarti Pak Ilham ya, cara seperti eh itu. Bisa dikatakan berhasil juga sih Bu. Ya. Ya tapi karena main game sih nanti dikiranya ini main, kadang mereka takutnya mikir main game dikira nggak belajar gitu, padahal Belajar gitu ya, 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 ya. padahal itu kan juga belajar. Iya, Pak Ilham. Nah, tingkat keberhasilan Pak Ilham ini kalau menggunakan angka ini kira-kira ada di mana per angka Bapak sampai sekarang ini? Yang Tingkat saya, keberhasilan. kalau saya pakai cara seperti itu Bu, kemarin itu saya masih menganggap ada di skala 7 yang sudah Iya. saya lakukan, karena memang saya melihat kemarin tuh ya memang kondisinya di kadang yang di jam terakhir gitu ya Bu ya, disuruh Iya. main games 30 menit akhirnya bablas Bu 1 jam gitu. Tidak terencana dengan baik, sama hasilnya juga sebenarnya hasilnya bagus gitu, cuma memang saya mungkin lupa membuat tindak lanjut, kemudian mereka itu harus ngapain, itu agak sedikit kurang maksimal kalau menurut saya. Tapi anak-anak sudah mulai senang itu Bu. Saya masih kategorikannya angka 7 lah skalanya itu. Iya, iya. Terus itu Pak Ilham, kalau tingkat keberhasilan maksimalnya berapa nanti kira-kira Pak Ilham? Saya sih pengennya 10 Bu. Karena saya mikir juga kalau 10 ini berarti eh, setiap materi selesai atau materi baru itu saya buatkan games, anak-anak main game, terus mereka tahu materi itu gitu. Nah, saya sebenarnya belum konsisten kemarin itu materi baru, kadang saya kasih materi buku, kadang yang game. Ternyata yang lebih cepat itu yang games itu. Ya, semoga saya bisa konsisten aja sih setiap materi baru atau di setiap penilaian saya bisa memberikan itu supaya anak-anak lebih paham sih materinya. Ya, ya. Terus ini Pak Ilham, kan biasanya anak-anak itu nanti kan mesti menanyakan ya, Pak, UASnya pakai game juga. Nah,
Apa Pak Ilham masih menggunakan game juga untuk tes akhirnya? Nah, itu juga Bu, saya galauin juga di situ. Karena kalau Ya, UAS kan memang jadi kebijakan sekolah ya Bu ya. ya, Jadi iya. kalau ini saya memang nyampaikan ke anak-anak game itu hanya di kegiatan pembelajaran aja. Kalau di ini ngikut kebijakan sekolah, kalau sekolahnya memberikan kebijakan ya oke, kalau tidak ya berarti pakai cara lama, paperless, pakai kertas. Paperless. Gitu Bu. Tapi mungkin ya Pak Ilham ya, karena anak-anak zaman sekarang ini semuanya pakai gadget ya. Ya. Keberhasilannya mungkin dari gadget Pak Ilham sudah mencapai maksimal kan gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk lain-lainnya mungkin bisa mengikuti dari belakang kan gitu ya Pak ya. Iya Nah, Bu. terus bagaimana kalau misalnya Pak Ilham itu di suatu waktu, kan mesti anak itu kan tidak selamanya nurut ya Pak ya. Mm, Pasti ada salah satu anak yang bikin itulah, bikin ulah atau gimana gitu loh Pak. mm. Iya. Bagaimana tindakan Pak Ilham kalau seperti itu gitu loh. Ya itu Bu, jadi yang ulah anak-anak itu kadang ya kalau emosi saya lagi membaik gitu jadikan ulah itu ya anggaplah itu kebiasaan anak-anak yang biasa gitu. Kadang kalau saya udah ada sedikit emosinya ya ulahnya anak itu kadang dibuat emosi juga. Ya mungkin saya lebih banyak sabar sama lebih banyak melihat kondisi anak-anak, kondisi kelasnya. Kalau mereka mungkin sudah bosan gitu, ya mungkin kita kasih games gitu, kita ke serius mungkin pakai cara-cara yang lain. Ya mungkin prinsipnya sih memang lebih tenang gitu Bu, sabar Iya, dan tenang menghadapi masalah itu tuh. Ya kalau saya sih ya istighfar aja, mungkin 10 kali istighfar kadang udah setannya udah kabur itu Bu, jadi sabar lagi. semangat Pak Ilham ya, semangat ya. Ya Bu, Demi Bu anak-anak ya, Susi, ya. iya. Oke. Terus rencana Pak Ilham ke depannya bagaimana? Jadi rencana saya nanti di semester 2 ini saya mau nyoba untuk materi baru itu nggak saya jelasin Bu. Materi baru itu saya suruh mereka main game dulu selama 30 menit atau 1 jam gitu. Jadi supaya mereka itu menjawab yang salah, kemudian cari jawaban yang benar lagi sampai mereka menemukan jawaban yang benar, akhirnya mereka bisa menemukan materi itu sendiri gitu. Karena kalau saya ceramah itu ternyata ya gitu, di ceramah kadang bukan 1 hari Bu, 5 menit Pakai setelah saya jelasin, 5 menit setelah saya jelasin itu lupa. hilang, Iya. hilang anak-anaknya. Iya, jadi rencana saya nanti di RPP saya di tahun ajaran baru itu pokoknya ganti bab materi itu nggak saya jelasin dulu Bu. Saya suruh main game dulu mereka supaya mereka lebih lebih paham dan mungkin lebih lebih seneng aja kalau mereka main game. Kita ngikuti pola belajar anak gitu ya Iya. Pak ya. Dan kebiasaan anak kan main game gitu Pak. Jadi kebiasaan itu saya pakai buat belajar game sambil belajar gitu Bu. Ya, 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 ya. Mm-mm. Ya mudah-mudahan rencana Pak Ilham terlaksana dengan baik Amin amin. dan anak-anak senang mengikuti pelajaran Pak Ilham ke Iya, depannya. iya. Iya. Ya, ya. Anu Pak Ilham ya, kita sebagai guru harus tetap semangat meskipun anak-anak kita ada yang begini-begini ya Pak Ilham ya. Iya, Bu. Semangat, sabar, kita tetap kontrol Tenang. emosi. Tenang yang penting Iya, juga, Bu. Tenang, iya. sabar, Bu. Iya, tetap harus bisa kontrol emosi ya Pak Ilham ya. Iya. Mm-mm. Ya. Semangat Pak Ilham, semangat. Siap. Terima kasih Bu Susi sudah menemani siang saya ini. Saya Ya. jadi Maaf jadi Pak Ilham ya, jadi baru curhat. sekarang baru bisa terrealisasi. Dari kemarin-kemarin Pak Ilham ngajak ketemuan. Iya, ada apa-apa, Ternyata Bu. waktu saya masih padat gitu Pak Ilham ya. Maaf ya baru Oke, sekarang baru siap. terrealisasi Pak Ilham ya. Makasih banyak udah diluangkan waktunya, saya bisa
bercerita kepada Bu Susi dan sudah plong, udah tenang dan udah ada Siap, siap. gambaran sih Bu, meskipun itu masih angan-angan sama cita-cita. Ya, Terima ya. kasih banyak Bu Susi sudah mendengarkan apa ya, kalau dibilang curhat ya curhat gitu ya Bu ya. Ya, 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 Pak Ilham. Mm-mm. Insya Allah curhatan Pak Ilham hanya untuk saya dan Pak Ilham. Tidak akan saya publikasikan kalau tidak ada izin dari Pak Ilham. Oke, iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Susi. Semoga Ya, sehat-sehat terus ya Bu sama Pak Susi. Ilham. Oke, sampai ketemu ya Bu ya nanti ya Bu. Iya, dengan sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.